Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahid Fitri Albar, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Matrix. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Aljabar Matrix. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Virial Devanisrina dengan 3 digit NIM terakhir 049 dan teman saya. Saya Deinta Jenariswari dengan 3 digit terakhir NIM 048. Saya Masnya Aprilia dengan 3 digit NIM terakhir 072. Saya Laili Arfinasari dengan NIM 3 digit terakhir 084. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Dayinta. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, apa saja sih manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari? Di sini kami akan membahas penerapan dalam berbagai bidang, yaitu ada 4 bidang. Pertama, bidang kriptografi, kedua, bidang ekonomi, ketiga, bidang biologi, dan keempat, bidang kimia. Yang pertama, bidang kriptografi. Pemakaian bilangan sebagai pengganti abjad kerap dijumpai dalam kriptografi. Salah satu cara penggunaannya adalah dalam bentuk matriks. Mengapa matriks? Matriks memiliki operasi perkalian yang melibatkan beberapa elemennya sekaligus, sehingga penyidikan terhadap kunci sandinya yang juga berbentuk matriks mustahil dilakukan. Aplikasi matriks dalam pemecahan sandi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara membaca, cara mengirim kode sandi. Di sini terdapat tabel sandi huruf A sampai Z yang ekivalen dengan angka 1 sampai 26. Nah, contoh mengirim kode, misal saya akan mengirim kode huruf kamu. Nah, huruf pertama-tama kita ubah dulu huruf kamu menjadi bilangan sesuai tabel sandi huruf yang sudah ada. K ekivalen dengan angka 11, A ekivalen dengan 1, M ekivalen dengan 13, dan U ekivalen dengan 21. Nah, bilangan 11, 1, 13, dan 21 itu dinamakan kode asli. Selanjutnya, kode asli itu kita ubah menjadi matriks ordo 2x2, sehingga tampilannya bisa dilihat anak panah yang berketerangan matriks kode asli. Nah, kalau cuman diubah ke matriks kode asli, itu masih bisa atau masih mudah buat dikenali sandinya. Jadinya kita perlu encoder. Encoder itu matriks yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerimanya saja, jadi bersifat rahasia. Misal di sini encodernya itu matriks 2x2, 1, 2, 1, 3. Nah, encoder itu kita kalikan dengan matriks kode asli. 1 kali 11 ditambah 2 kali 13, 1 kali 1 ditambah 2 kali 21, 1 kali 11 ditambah 3 kali 13, 1 tambah 1 ditambah 3 kali 21. Lalu kita operasikan matriks tersebut hingga hasil yang diperoleh adalah 37, 43, 50, 54. Nah, itu adalah pesan yang akan kita kirimkan. Sandi matriks yang kita sebut di keterangan itu pesan terkirim.
Selanjutnya, karena tadi sudah menjelaskan cara mengirim sandi, sekarang kita akan menerjemahkan kode yang akan kita terima dari pengirim. Nah, misal kode diterimanya itu 37, 43, 50, 64. Kode kita ubah dulu, ada keterangan matriks kode diterima, bentuknya seperti itu. Lalu kita kalikan dengan inverse encoder, atau bisa disebut dengan decoder. Nah, ingat rumus inverse, yaitu 1 per AD kurangi BC dikali adjoint dari matriks inverse. Di mana inverse-nya itu 1 per 1 kali 3 dikurangi 2 kali 1 dikali matriks 3 kali 2, matriks 3, 2, min 1, dan 1. Nah, selanjutnya kita operasikan inverse tersebut, jadinya 3, 2, min 1, 1. Setelah kita mengoperasikan inverse, kita kalikan hasil inverse tersebut dengan matriks kode diterima, yaitu 37, 43, 50, 64. Kita kalikan, jadinya 3 kali 37 ditambah min 2 kali 50, 3 kali 43 ditambah min 2 kali 64. Lalu min 1 kali 37 ditambah 1 kali 50 kali 64. Hasilnya yaitu 11, 1, 13, 21. Itu kita sebut dengan matriks kode asli. Nah, setelah kita dapatkan matriks kode asli, kita ubah matriks tersebut ke bentuk bilangan biasa, yaitu 11, 1, 13, 21. Nah, setelahnya kita tinggal lihat bilangan tersebut ke tabel sandi huruf yang sudah ada. 11 itu ekivalen ya yang dikirimkan, dan pengirim itu berisi kata kamu. Baik, yang kedua ada di bidang ekonomi. Sektor ekonomi yang satu membutuhkan bahan baku yang dihasilkan dari sektor ekonomi yang lain. Contohnya industri pertambangan batu bara dan sektor listrik. Kedua sektor tersebut menghasilkan komoditi, pertambangan batu bara menghasilkan batu bara dan sektor listrik menghasilkan listrik. Komoditi ini diberi nilai dengan rupiah. Untuk menghasilkan 1 unit senilai Rp15.000 batu bara, misalnya diperlukan listrik senilai 1.500 dan batu bara senilai 7.500. Untuk menghasilkan 1 unit senilai Rp15.000 listrik, misalnya diperlukan batu bara senilai Rp3.750 dan listrik senilai Rp3.750. Ini adalah penggunaan internal. Dalam hal ini diasumsikan juga ada permintaan eksternal dari sektor ekonomi yang lain, yaitu 7.000 unit senilai Rp105 juta batu bara dan 14.000 unit senilai Rp210 juta listrik dalam waktu 1 tahun. Yang dicari adalah berapa banyak masing-masing sektor ini memproduksi agar bisa memenuhi permintaan internal dan eksternal. Hal ini dicari dengan menggunakan persamaan total produksi sama dengan total permintaan. Total produksi sektor 1 sama dengan total permintaan untuk sektor 1 sama dengan permintaan sektor 1 dari sektor 1 plus permintaan sektor 1 dari sektor 2 plus permintaan eksternal. Sehingga X1 sama dengan 7.500
X1 plus 3.750 X2 plus 105 juta. Total produksi sektor 1 plus total permintaan untuk sektor 1 sama dengan permintaan sektor 1 dari sektor 1 plus permintaan sektor 1 dari sektor 2, permintaan eksternal. Didapatkan X2 sama dengan 1.500 X1 plus 3.750 X2 plus 210 juta. Persamaan tersebut kemudian dibuat dalam bentuk matriks, yaitu X1, X2 sama dengan 7.500, 3.750, 1.500, 3.750 dikalikan X1 dan X2 plus 105 juta, 210 juta. Didapatkan X sama dengan AX plus D dengan X sama dengan matriks produksi yaitu X1, X2, D permintaan eksternal yaitu 105 juta dan 210 juta, A matriks teknologi 7.500, 3.750, 1.500, 3.750. Matriks teknologi berisi A11 sama dengan unit dari sektor 1 yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit komoditi sektor 1. A12 sama dengan unit dari sektor 1 yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit komoditi sektor 2 sama dengan A21 sama dengan unit dari sektor 2 yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit komoditi sektor 1. A22 unit dari sektor 2 yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit komoditi sektor 2. Untuk menyelesaikan persamaan di atas, didapatkan X sama dengan AX plus D, ekivalen dengan X min AX sama dengan D. Ekivalen dengan IX min AX sama dengan D, ekivalen dengan I min A dikalikan X sama dengan D. Jadi X sama dengan I min A inverse dikalikan D. Untuk analisis sektor perekonomian Indonesia. Untuk membuat suatu kebijakan ekonomi, baik menyangkut ekonomi dalam negeri maupun ekonomi ke luar negeri, pemerintah perlu melihat hubungan antar sektor. Hal ini disebabkan jika jumlah permintaan di suatu sektor berkurang, dapat merugikan sektor yang lain juga, karena antar sektor menggunakan bahan baku yang diproduksi oleh sektor lainnya. Berikut adalah tabel masukan keluaran ekonomi Indonesia pada tahun 2011, karena sektor ekonomi Indonesia dibagi menjadi industri-industri yang sangat banyak. Maka penulis hanya menyertakan beberapa industri saja, bagian import juga tidak dimasukkan karena menghabiskan banyak tempat. Keterangan 1 sama dengan pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan. 2 sama dengan perminyakan dan pertambangan, 3 sama dengan hotel dan restoran, 4 sama dengan real estate, 5 sama dengan manufaktur, 6 sama dengan telekomunikasi. Produksi masing-masing sektor secara total dalam jumlah dolar. 1. 162.478, 2 sama dengan 1.400, 140.221, 3 sama dengan 40.179, 4 sama dengan 39.753, 5 sama dengan 11.723, 6 sama dengan 41.728. Tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. Pada tabel masukkan keluaran di atas, baris menyatakan sektor yang memberi bahan baku. Sementara kolom menyertakan sektor yang menggunakan bahan baku. Misalnya, baris 4 kolom 3 berarti sektor real estate memproduksi bahan baku untuk sektor hotel dan restoran senilai 685
$82 juta. Dengan melihat tabel tersebut, maka pemerintahan bisa mengetahui sektor mana yang jika hasil produksinya berkurang juga membawa dampak negatif bagi sektor yang lain. Namun, melihat dari tabel tersebut saja belum cukup. Ada perhitungan yang harus dilakukan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sektor pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan tidak menggunakan bahan baku yang dihasilkan dari sektor perminyakan dan pertambangan. Sehingga jika permintaan terhadap sektor 1 berkurang, tidak akan memengaruhi permintaan terhadap sektor 2. Hal ini belum tentu benar jika tabel tersebut disederhanakan terhadap kedua sektor itu saja, maka menjadi tabel berikut. Dari tabel di atas bisa dibuat matriks teknologinya. A sama dengan 9.904 per 162.478, 12 per 140.221, 0, 15.488, dan per 140.221 itu sama dengan 0,06096, 0,000086, 0,110454. IA sama dengan 0,939044 min 0,000086, 0,8895546. I min A inverse sama dengan 1,064912, 0,000103, 0, 1,124169. Dari matriks tersebut, masih terlihat bahwa jika permintaan pada sektor 1 berkurang, tidak akan memengaruhi permintaan sektor 2. Hal ini salah karena tabel masukan keluaran tidak bisa diperkecil menjadi 2 sektor saja. Berkurangnya permintaan pada sektor 1 mungkin tidak berdampak langsung pada sektor 2, namun berkurangnya permintaan pada sektor 1 berdampak pada sektor 3, dan berkurangnya permintaan pada sektor 3 menyebabkan berkurangnya permintaan pada sektor 2. Untuk melihat berapa besar berkurangnya, maka kita harus mencari matriks teknologi dari tabel masukan keluaran. Berikut matriks teknologi dari tabel masukan keluarannya. Dari matriks ini terlihat bahwa berkurangnya permintaan pada sektor 1 sebanyak $1 juta akan menyebabkan permintaan pada sektor 2 sebanyak $0,000004 juta. Baris 2, kolom 1. Kesimpulannya, matriks dapat digunakan untuk menganalisis sektor perekonomian di Indonesia. Hal ini diterapkan dalam tabel masukan pengeluaran, yaitu tabel yang memuat nilai bahan baku dari suatu sektor yang digunakan oleh sektor yang lain. Metode ini dapat diterapkan pemerintah saat mengambil kebijakan ekonomi. Dari metode ini terlihat berapa banyak permintaan atau demand suatu sektor berkurang jika terjadi pengurangan permintaan di sektor yang lain. Kemudian penerapan matriks dalam bidang biologi. Penerapan diagonalisasi matriks pada warisan autosomal. Dalam warisan autosomal, suatu individu akan mewarisi satu genotip dari setiap pasangan genotip dari induknya untuk membentuk pasangan genotip individu itu sendiri. Di antara kedua genotip induk tersebut yang akan diteruskan kepada keturunannya terjadi secara kebetulan. Dalam bidang biologi terdapat 2 contoh. Contoh yang pertama, genotip hasil perkawinan. Contoh yang kedua, golongan darah. Contoh yang pertama, misalkan dalam suatu anggota keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan 3 orang anak. Satu di antara anak tersebut memiliki kelainan berupa telinga bergelambir. Kemudian, setiap anak dikawinkan dengan masing-masing pasangan yang semuanya memiliki telinga bergelambir. Pada generasi selanjutnya, keturunan manakah yang akan menghasilkan anak dengan sifat telinga bergelambir? Dari permasalahan di atas,
Dimisalkan A0, B0, dan C0 menyatakan disebut dan AN plus BN plus CN sama dengan 1 untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan AN, yaitu banyaknya keturunan yang bergenotip TT, genotip normal homozigot dalam generasi ke N. BN, banyaknya keturunan yang genotipnya T besar T kecil, genotip normal heterozigot dalam generasi ke N. CN, banyaknya keturunan yang genotipnya T kecil, genotip telinga bergelambir dalam generasi ke N. Tabel peluang dari persilangan dua individu bagi pewarisan autosomal. Jika induknya T besar, T kecil, turunan T besarnya 0. Jika induknya T besar, T kecil, turunan T besar, T kecilnya 1. Jika induknya T besar, T kecil, turunan T besar, T kecilnya 0. Kemudian, jika induknya T besar, T kecil, turunan T besar, T besarnya 0. Jika induknya T besar, T kecil, turunan T besar, T kecilnya 1/2 atau setengah. Jika induknya T besar, T kecil, turunan T besar, T kecilnya 1/2. Jika induknya T kecil, turunan T besar, T besarnya 0. Jika induknya T kecil, turunan T besar, T kecilnya 0, dan turunan T besar, T kecilnya yang kedua 1. Berarti untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, berlaku sistem persamaan berikut. AN sama dengan 0, BN sama dengan AN-1 plus setengah BN-1, CN sama dengan setengah BN-1 plus CN-1, untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ditulis X pangkat N sama dengan matriks AN, BN, CN. Misalkan jika M sama dengan matriks 0, 0, 0, 1, setengah 0, 0, setengah 1, maka Xn sama dengan M kali X pangkat N-1, sama dengan M kuadrat, sama dengan X pangkat N-2, sama dengan tak hingga, sama dengan M pangkat N, X pangkat 0. Nilai-nilai eigen dari matriks M adalah lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan setengah, lambda 3 sama dengan 1. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 sama dengan 0 adalah negatif 1, 1, negatif setengah, 1, negatif setengah. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan setengah adalah 0, negatif 1, 1. Kemudian, untuk vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 3 sama dengan 1 adalah matriks 0, 0, 1. Kemudian, bentuk matriks M diagonal dari matriks M adalah matriks P, yaitu negatif setengah, 0, 0, negatif 1, 1, 0, negatif setengah, 1, dan 1, 1. Dari hasil perhitungan diperoleh matriks P inverse sama dengan negatif 2, 0, 1. Kemudian jadi D sama dengan P inverse kali M kali P. Dengan hasil berikut. Matriks 0, 0, 0, 0, setengah, 0, 0, 0, 1. Diperoleh D pangkat N sama dengan 0, 0, 0, 0, setengah pangkat N, 0, 0, 0, 0, 1. Sehingga M pangkat N sama dengan P kali D pangkat N kali P inverse.
Oleh karena X pangkat N sama dengan M pangkat N kali X pangkat 0, maka X pangkat N sama dengan ekuivalen dengan X pangkat N sama dengan P kali D pangkat N kali P inverse kali X pangkat 0, maka matriks AN BN CN sama dengan matriks min setengah 0 0 1 negatif 1 0 negatif setengah 1 1 dikali matriks 0 0 0 0 setengah pangkat N 0 0 0 1 dikali matriks min 2 0 0 negatif 2 negatif 1 0 1 1 dikali A0 matriks A0 B0 C0 ekuivalen dengan matriks AN BN CN sama dengan 0 0 0 setengah pangkat N min 1 setengah pangkat N 0 1 min setengah pangkat N min 1 1 min setengah pangkat N 1 dikali matriks A0 B0 C0 ekuivalen dengan matriks AN BN CN sama dengan 0 setengah N min 1 setengah pangkat N min 1 kali A0 plus setengah pangkat N plus B0 kemudian pada garis terakhir A0 min setengah pangkat N min 1 A0 plus B0 min setengah pangkat N kali B0 plus C0. Persamaan tersebut merupakan persamaan distribusi dari genotip induk yang mungkin dalam populasi tersebut pada generasi ke N. Jika N mendekati tak hingga, maka setengah N, setengah pangkat N, dan setengah pangkat N plus 1 menuju ke 0. Sehingga persamaan di atas menjadi matriks AN, BN, CN sama dengan matriks 1, 0, 0. Hasil perkawinan tersebut akan menghasilkan keturunan yang pada akhirnya bergenotip T kecil, yang merupakan genotip dari anak dengan telinga bergelambir yang berasal dari perkawinan induk dengan genotip T kecil. Contoh dalam bidang biologi yang kedua yaitu seorang laki-laki bergolongan darah B menikah dengan seorang perempuan bergolongan darah B pula. Maka diperoleh keturunan yang kemungkinan bergolongan darah IB menikah dengan pasangannya yang bergolongan darah IB dan dua anak yang lain menikah dengan golongan darah kecil. Bagaimanakah golongan darah keturunan pada generasi ke N? Dari permasalahan di atas, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kombinasi genotip IB dan IB besar mempunyai tipe golongan darah B. Kombinasi genotip I kecil mempunyai tipe golongan darah O. Pertanyaan dilihat pada berikut. Dari tabel peluang, persilangan dua individu bagi pewarisan autosomal berarti untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya berlaku sistem persamaan berikut. AN sama dengan AN-1, BN sama dengan setengah BN-1, CN sama dengan setengah BN-1 plus CN-1, untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ditulis X pangkat N sama dengan matriks AN, BN, CN. Jika M sama dengan 1, 0, 0, 0 setengah 0, 0 setengah 1, maka X pangkat N sama dengan M kali X pangkat N min 1 sama dengan M kuadrat sama dengan X pangkat N min 2 sama dengan dan seterusnya sama dengan Mn X pangkat 0. Nilai-nilai eigen dari matriks M adalah lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 1, dan lambda 3 sama dengan 1/2. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 adalah 1,
Maksudnya vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 sama dengan 1 adalah matriks 1, 0, 0 dan matriks 0, 0, 1. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan 1 per 2 adalah matriks 0, negatif 1, 1. Dibentuk matriks M diagonal dari matriks M adalah matriks P sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Dari hasil perhitungan di matriks P dan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Jadi, didapat D sama dengan P inverse kali M kali P. Sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 per 2. Diperoleh D pangkat N sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 setengah pangkat N. Sehingga didapatkan M pangkat N sama dengan P kali D pangkat N kali P inverse. Oleh karena X pangkat N sama dengan M pangkat N kali X pangkat 0, ekuivalen dengan X pangkat N sama dengan P kali D pangkat N kali P inverse kali X pangkat 0, maka matriks A, N, B, N, C, N sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, negatif 1, 0, 0, 1, 1, dikali matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 setengah pangkat N, dikali matriks 1, 0, 0, 0, negatif 1, 1, 0, 1, 0, dikali matriks A0, B0, C0, didapatkan matriks AN, BN, CN sama dengan matriks A0 setengah pangkat N kali B0, 1 min setengah pangkat N kali B0 plus C0. Persamaan tersebut merupakan persamaan distribusi dari genotip kedua induk yang mungkin dalam populasi tersebut pada generasi ke-N. Jika N mendekati tak hingga, maka setengah N menuju ke 0. Sehingga persamaan di atas menjadi A pangkat N sama dengan A0, Bn sama dengan 0, Cn sama dengan B0 plus C0. Persamaan pertama menyatakan bahwa pada generasi ke-N akan dihasilkan sama keturunan dengan kombinasi gen IB-IB, yaitu keturunan dengan golongan darah B, yang diperoleh dari orang tua yang memiliki kombinasi gen IB-IB. Persamaan kedua menyatakan tidak dihasilkan keturunan dengan kombinasi gen IB-I kecil. Persamaan ketiga menyatakan bahwa semua keturunan pada akhirnya memiliki kombinasi gen I kecil atau keturunan yang bergolongan darah O yang diperoleh dari orang tua yang memiliki kombinasi gen IB, I kecil, dan I kecil. Selanjutnya, bidang yang terakhir yaitu bidang kimia. Dalam bidang kimia, matriks dapat diterapkan pada penyetaraan persamaan reaksi kimia, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss dapat digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia. Reaksi yang dapat disetarakan dengan metode eliminasi Gauss adalah reaksi kimia biasa maupun reaksi reduksi oksidasi atau redox. Metode eliminasi Gauss untuk penyetaraan reaksi kimia. Berikut adalah langkah-langkah dari metode eliminasi Gauss. Yang pertama,
Berikan koefisien pada persamaan reaksi, yaitu A P2I4 plus B P4 plus CH2O sama dengan D PH4I plus EH3 PO4. Kedua, setiap atom harus memiliki jumlah yang sama pada ruas kiri dan kanan. Pertama-tama, tinjau atom hidrogen terlebih dahulu. Di ruas kiri terdapat 2 buah atom hidrogen dan di ruas kanan terdapat 4 plus 3 buah atom hidrogen. Persamaan linear untuk hidrogen adalah sebagai berikut. 2 kali C sama dengan 4 kali D plus 3 kali E. Dengan cara yang sama akan diperoleh persamaan linear untuk oksigen, yaitu C sama dengan 4 kali E. Dan juga persamaan linear untuk fosfor, 2 kali A plus 4 kali B sama dengan D plus E. Dan juga persamaan linear untuk iodin, 4 kali A sama dengan D. Sistem persamaan linear yang terbentuk adalah sebagai berikut. 2C min 4D sama dengan 3E, C sama dengan 4E, 2A plus 4B min D sama dengan E, 4A min D sama dengan 0. Langkah yang ketiga, permisalkan salah satu koefisien sebagai angka bulat tertentu, misalnya 1. Apabila dimisalkan E sama dengan 1, maka sistem persamaan linear akan jadi sebagai berikut. 2C min 4D sama dengan 3, C sama dengan 4, 2A plus 4B min D sama dengan 1, 4A min D sama dengan 0. Yang keempat, persamaan ini dapat dipindahkan ke dalam matriks menjadi matriks 4 kali 4, yaitu matriks 240 min 1, 400 min 1, 002 min 4, 0010 dengan hasil matriks 1034. Baris kedua ditambahkan dengan negatif 2 baris pertama, matriks akan menjadi seperti berikut. Yaitu matriks 240 min 1, 0 min 8, 0 min 1, 0010, 002 min 4 sama dengan matriks 1 min 2, 4, 3. Baris ketiga dan keempat dipertukarkan. Baris keempat ditambahkan dengan negatif 2 dari baris ketiga. Hasil akhir matriks adalah sebagai berikut, yaitu mencapai bentuk echelon baris. Itu matriks 240 min 1, 0 min 8, 01, 0010, 0004 sama dengan matriks 1 min 2, 4, 5. Berdasarkan matriks di atas, dapat disusun persamaan yang telah disederhanakan menjadi sebagai berikut. 2A plus 4B min D sama dengan 1, min 8B plus D sama dengan min 2, C sama dengan 4, min 4D sama dengan min 5. Dengan manipulasi aljabar, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. D sama dengan 5/4, bahwa C perhatikan bahwa E dimisalkan adalah 1, dan nilai-nilai A, B, C, D, E sekarang telah lengkap. Namun nilainya belumlah bilangan bulat. Karena itu semua koefisien akan dikalikan dengan suatu bilangan tertentu. Dalam kasus ini bilangan tersebut adalah 32, sehingga hasil akhir seluruh koefisien adalah A sama dengan 10, B sama dengan 13, C sama dengan 128, D sama dengan 40, dan E sama dengan 32. Langkah yang kelima, maka persamaan reaksi yang telah disetarakan dengan eliminasi Gauss adalah 10 P2I4
plus 13 P4 plus 128 2O sama dengan 40 TH4I plus 32 H3 PO4. Selanjutnya, metode eliminasi Gauss untuk penyetaraan reaksi redox. Langkah yang pertama, perhatikan reaksi kimia berikut. Cr2O72- plus H plus Fe2 plus sama dengan Cr3 plus H2O plus Fe3 plus. Langkah yang kedua, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pertama-tama setiap senyawa diberikan keefisien tertentu, yaitu ACr2O72- plus BH plus CFE2 plus sama dengan DCr3 plus EH2O plus FFE3 plus. Kemudian disamakan atom-atom ruas kiri dan ruas kanan. Untuk reaksi redox, muatan total ruas kiri dan ruas kanan juga harus disamakan. Untuk atom kromium, 2A sama dengan B. Untuk atom oksigen, 7A sama dengan E. Untuk atom hidrogen, B sama dengan 2E. Untuk atom besi, C sama dengan F. Langkah yang ketiga, untuk keseimbangan muatan, min 2A plus B plus 2C sama dengan 3D plus 3F. Matriks akan menjadi berukuran besar karena terdapat 6 buah variabel. Untuk mempermudah penyelesaian, perhatikan bahwa C sama dengan F, sehingga persamaan muatan dapat disederhanakan menjadi min 2A plus B min C sama dengan 3D. Sistem persamaan linear akan menjadi seperti berikut. 2A sama dengan D, 7A min E sama dengan 0, B min 2E sama dengan 0, min 2A plus B min C sama dengan 3D. Apabila D sama dengan 1, maka sistem persamaan linear akan menjadi seperti berikut. 2A sama dengan 1, 7A min C sama dengan 0, B min 2E sama dengan 0, min 2A plus B min C sama dengan 3. Langkah yang keempat, matriks sistem persamaan linear menjadi sebagai berikut. Matriks 2, 0, 0, 0, 7, 0, 0, min 1, 0, 1, 0, min 2, 0, sama dengan matriks 1, 0, 0, 3. Garis keempat dipindah ke baris yang baris kedua menjadi baris keempat. Kemudian baris kedua ditambahkan dengan 1 kali baris pertama, dan baris keempat ditambahkan dengan 7/2 kali baris pertama. Matriks yang akan terbentuk adalah sebagai berikut, yaitu matriks 2, 1, min 1, 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 1, 0, min 2, 0, 7/2, min 7/2, min 1, sama dengan matriks 3, 4, 0, 2, 1/2. Kemudian baris ketiga ditambahkan dengan min 1 kali baris kedua, maka matriks yang terbentuk adalah matriks min 2, 1, min 1, 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 0, 1, min 2, 0, 7/2, min 7/2, min 1, sama dengan matriks 3, 4, min 4, 2, 1/2. Baris keempat ditambahkan dengan min 7/2 kali baris kedua, maka matriks yang terbentuk adalah matriks min 2, 1, min 1, 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 0, 1, min 2, 0, 0, 0, min 1, sama dengan matriks 3, 4, min 4, min 7/2. Berdasarkan matriks di atas, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. E sama dengan 7/2, C sama dengan 3, B sama dengan 7, A
sama dengan 1/2, D sama dengan 1, serta F sama dengan 3. Langkah yang kelima, seluruh koefisien tersebut akan dikalikan dengan 2, sehingga hasil akhir seluruh koefisien adalah A sama dengan 1, B sama dengan 14, C sama dengan 6, D sama dengan 2, E sama dengan 7, F sama dengan 6. Dengan demikian, persamaan reaksi redoks yang telah setara adalah Cr2O7 2- plus 14H plus 6Fe2 plus sama dengan 2Cr3 plus 7H2O plus 6Fe13. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kurang atau lebih, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.